Oke, malam hari ini saya kedatangan teman-teman dari Reving the Faith. Halo, selamat malam semuanya. Halo. Ih, di mana-mana yang namanya metal itu semangat, Kang. Oke, balik lagi. Teman-teman dari Reving the Faith. Itu mah juga bobotoh Persib mun kitu mah masih. Oke, teman-teman Reving the Faith, sehat-sehat semua sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ini ngomong-ngomong dari Mojokerto, dari Bandung, Mojokerto dari kemarin apa baru hari ini? Dari kemarin. Kemarin apa? Tadi pagi jam 6. Oh, tadi pagi jam 6 ya. Oke, tapi sebelum ini pengen tahu dulu, mungkin ada dari Sobat RFM, para rockstar si RFM yang belum kenal sebenarnya di Reving the Faith itu ada siapa aja sih? Silahkan dikenalin satu-satu sama posisinya. Saya Sona di bass. Gue Mael di gitar. Saya Cikali gitar. Saya Jaki di drum. Saya Anggi di vokal. Kela. Ini ngomong-ngomong Anggi kemana Anggi? Anggi kita kebetulan bisa. Anggi dari Banten, dia berguru dulu. Oh, berguru dulu. Oh, gitu. Bentar lagi datang kayaknya. Oh, bentar lagi datang. Oh, gitu. Gimana kalau kita bikin konsekuensi berhubung dia dapat hukuman? Apa tuh? Kalau datang gitu juga dia. Ya, gimana sih? Harus datang. Hukumannya suruh nyanyi dangdut dia. Oke. Tapi ngomong-ngomong untuk Reving the Faith sendiri ini untuk pertama kalinya ya datang di Mojokerto ya? Betul. Sering sih kalau ngelewat. Nggak nanya kalau lewat doang mah Kang. Gimana sih? Tapi pengen tahu nih kesan pertama kali nginjek buminya Mojopahit. Yang pertama kesan itu pada ramah-ramah, jamuannya benar-benar sangat enak gitu. Oh gitu. Iya, bukan jamu dan tanda kutip kan ya, bukan ya. Bukannya beda kalau itu mahnya. Gitu. Terus. Paling tadi sempat jajalin pagi sih, makanan emang murah banget, emang enak dan murah. Oh, murah meriah tapi kenyang ya. Yo, makan mulu. Beda di lembur mah bedanya. Iya, beda. Beda pisan. Oke. Ya. Ini kan kalau nggak salah untuk pertama kalinya teman-teman Reving the Faith itu eksis ya atau bikin band itu sekitar tahun 2009 bukan? Bener 2009. Saya masih ingat kok waktu itu teman-teman, waktu saya masih di Bandung, saya masih ingat gigs apa lupa gitu, teman-teman perform saya masih tahu. Waktu itu sama Bandit Chaos juga. Itu. Di mana tuh acaranya? Di Bandung. Enggak, venue-nya di mana? Hanya lupa saya juga. Oh, berarti sempat ketemu ya? Sempat ketemu. Cuma dulu saya masih jadi penonton. Oh, kenapa nggak nyapa? Kan bisa apa? Ketemu lagi. Ini mulai GJ semua nih ceritanya. Tapi pertengahan 2009 sampai sekarang boleh diceritain nggak sih sebenarnya untuk pertama kalinya proses gimana sih kalian itu bikin sebuah band gitu, dan mereka dan teman-teman Reving the Faith sendiri kayaknya kita bikin band aja nih, kita jadi anak band aja, boleh nggak diceritain untuk pertama kalinya Reving the Faith itu terbentuk gimana tuh? Apa ketemu di lampu merah? Apa gimana? Ya, teman-teman dari kecil ada, dari teman Facebook ada. Teman Facebook? Iya, teman Facebook. Korban Facebook juga? Nggak diculik kan? Soalnya di berita-berita biasanya diculik gitu. Enggak, paling dijual. Tambah parah ya. Oh gitu. Terus. Apa mungkin sebelumnya udah ada band juga gitu sebelum nama Reving the Faith? Apa gimana gitu? Enggak, event fat aja ya. Dari pertama. Iya. Wah, berat. Pokoknya yang pertama awal itu Anggi, Sona, terus ada teman kita Ricci yang udah keluar. Itu dari awal. Oke. Dari awal terus Cikal masuk. Terus gua masuk. Oke. Cikal sama gua dulunya satu band. Oh gitu. Satu band gitu. Satu kalau nggak salah sih. Ingat dulu gua. Masuk. Terus Dia masuk, gua masuk, terus Mael masuk terakhir. Gitu. Singkat cerita seperti itu. Sip. Genre yang kalian mainkan itu apa? Lebih ke apa? Deathcore ya, intinya sih deathcore ya. Kalau nggak salah benar. Deathcore. Terus ada yang bilang juga katanya symphonic deathcore machine. Katanya ada yang bilang kayak gitu tuh gimana tuh? Itu mah cuma jargon sih sebenarnya. Kata simfonik sih benar, emang kita masukin beberapa unsur simfonik di lagu-lagunya. Gitu. Terus gimana, Jack? Mesin itu kan alat-alatnya pasti dibuat di pabrik, pasti pakai mesin. Teknik mesin. Iya. Iya, itu tagline aja. Tagline aja sih sebenarnya. Biar apa ya? Biar kece aja. Oh, biar kece. Coba pertanyaannya ini metal dari mana
banyak. Ini buat para rockstars mungkin yang kebetulan malam hari ini lagi streaming di www.rfm94.com mungkin bisa buktiin sendiri. Ini kayak metal unyu-unyu nih lebih tepatnya kayaknya teman-teman Raving the Fate ya. Bener loh, ini metal dari mana ya? Kan biasanya identik ya sama aja, teman-teman MBC juga kayak gitu sih, biasanya kan identik dengan ya kalau tato udah biasa lah ya lumrah gitu, piercingan terus rambut gondrong. Nah ini di dengkotnya MBC ini lah botak loh masalahnya. Metalnya lebih ke apa ya? Lebih ke apa? Metalnya lebih dari hati mungkin. Apa banget sih? Hati-hati ya, hati-hati dengan hati loh. Iya, suka main hati. Oh gitu. Tapi selama kalian berkarir nih istilahnya, influencer terbesar kalian siapa kalau untuk dalam negeri mungkin atau luar negeri dulu deh biar gampang. Influencer besar kalian. Pasti dong punya influence dong. Lu? Gua. Kalau gua lokal Burger Kill. Burger Kill, yeah. Tetangga sendiri ya. Iya, man. Terus kalau luarnya? Kalau luar gua masih yang luar Bandung gitu. Katy Perry ya, Katy Perry. Masih Katy Perry. Serius Katy Perry? Iya dong. Oh gitu. Lady Gaga ini nggak ngefans juga nggak Lady Gaga? Ya, atau ini Miley Cyrus? Itu saya mau nyebutin itu kalau ditanya. Oh, udah saya jawab jadi nggak usah jawab ya. Tapi nggak benar kalau secara keseluruhan untuk kalian mungkin semacam kalau saya pribadi sorry ya kalau salah nih. Kalau saya mungkin lebih kayak ke Chelsea Green gitu materi-materi kalian. Setuju nggak sih gitu influence kalian? Jangan apa sih nggak bisa disangkut-sangkutin juga sih. Emang banyak yang bilang begitu karena kita kemarin perform sama mereka tapi beda gitu. Beda. Oh, tetap beda ya. Beda. Oke. Ya udahlah kalau gitu ini yang orangnya langsung soalnya banyak yang bilang kayak gitu. Itu. Ya enggak apa-apa lah. Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Bebas. Bebas. Oke. Nah, selain teman-teman Raving the Fate juga nih para rockstars kebetulan malam hari ini juga saya kedatangan tamu juga, bisa dibilang mbahnya Saturday Night Rock yang pojokan itu loh Kang. Nah itu pertama kali itu waktu program ini masih ada dia itu yang merilis itu. Tepuk tangan. Oh iya dulu. Pasti dulunya kurus nih, saya tahu. Kurus banget. Wah dulu mah masih kurus banget. Udah pokoknya gondrong dulu. Iya. Susunya cocok berarti. Oke, ini ada Om Jonko juga, terus juga ada siapa kamu? Oh, Dias. Dias. Dan ada salah satu teman-teman dari koloni Mojokerto ya. Oke. Kenalin dulu siapa dong kalau nama saya Eka. Oh, Eka sian deh lo. Eka Gustiwana. Oh, Eka Gustiwana. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut lagi nih ya ke teman-teman Raving the Fate, aku pengen tanya sama teman-teman MBC dulu deh, ya, yang rencananya besok mau ngadain event yang always gitu kan, selalu jadi apa ya, bisa dibilang teman-teman MBC Squad itu jadi artisnya Saturday Night Rock gitu loh. Salam buat Om Jonko, salam buat Bos Geng Bang Untung. Mungkin banyak orang yang nggak tahu loh siapa Om Jonko. Sebenarnya untuk MBC sendiri nih sekarang udah nginjak ke angka yang 9. Ya, 9. Konsepnya apa lagi Om Jonko? Apalagi yang mau dibikin? Enaknya gimana deh ya? Loh kan mesti gitu untuk MBC 9 sendiri kalau aku bisa ngomong suatu tantangan sih. Tantangan gimana? Karena baru kali ini dari sekian series MBC itu kita ambil salah satu band deathcore ya. Band deathcore. Oke. Yang selama ini kita identik dengan death metal biasanya death banyaknya. Jadi suatu tantangan aja gitu. Dan kebetulan band yang kita ambil ini udah kita pantau selama sekitar setengah tahun lah. Setengah tahunan, oke. Setengah tahun itu kita pantau terus sampai kemarin kita sempatin ke Solo untuk melihat perform mereka. Aduh, jadi GR. Dari situ kita makin yakin. Makin yakin. Oke. Kalau ternyata pilihan kita nggak salah. Ini kayaknya John Pantau. Bukan Jonko ya. Jonko Pantau. Bener John Pantau ini ya. Terus Om. Ya, kita bikin MBC ini suatu suatu series yang agak beda lah dengan yang lain. Gitu. Mungkin bisa nggak ya? Kayak menurut saya pribadi kayaknya lebih luas ya semua sekarang ya. Betul, lebih luas. Semua. Tapi death tetap ada kan? Death
Death ada. Tetap apalagi Gothic pasti ada ya. Gothic ada, thrash metal ada. Thrash metal ada. Slamming juga ada. Power metal, slamming juga ada. Slamming. Oke, dangdut koplo ada nggak ya? Dangdut koplo itu khusus Om Arap aja itu. Bikin dangdut koplo iya. Dangdut deathcore. Dangdut deathcore ya? Iya, oke. Itu Om Arap itu yang menguasai masalah itu. Tapi untuk MBC 9 kali ini total ada berapa band yang main termasuk Riving the Fate pastinya ya? Sekitar 24 band aja. 24 band. Ya, acaranya mulai dari pagi berarti ya? Ya, sekitar jam 9 lah. Jam 9-an. Oke, ya udah buat para rockstars berarti besok jangan lupa ya datang ke sana ya. Besok jangan lupa pagi-pagi lah. Yang mungkin pagi-pagi lihat soundchecknya dari Riving the Fate, Rezum gitu. Dan Ameta juga kan. Atau mungkin buat para rockstars yang penasaran nih muka unyu-unyunya Riving the Fate kayak gimana bisa datang ke RFM sekarang pastinya ya. Siap foto-foto Kangnya? Siap. Pede nggak buat difoto? Mandi dulu. Oke, berarti lebih luas genrenya pasti ya. Betul. Oke, start besok. Dan kira-kira nih ya, kalau boleh tahu nih ya, bocoran lah. Next event kapan Om? Insya Allah kita gelar untuk MBC 10 tanggal 14 Juni. Gila udah di planning aja tuh. Tanggal 14 Juni. Dan kita punya satu konsep baru. Dan mungkin ada sedikit perubahan nama juga di MBC juga. Oh, maksudnya tema tajuk eventnya bukan? Iya, tajuk eventnya mungkin bukan Mojokerto Body Contact lagi. Oh gitu. Kita bikin sesuatu yang baru. Tujuannya untuk memberikan semangat yang baru, terus kreativitas juga yang baru. Oke, sip, keren. Ya sudah kalau gitu tahan dulu, ntar kita ngobrol lebih jauh lagi ya Kang. Ya, terus juga Om Jonko, Dias, sama tadi siapa? Eka. Oh Eka ya. Sabar ya Kak ya. Nanti abis ini ditanya Kak gitu. Nggak sekedar cuma sampai di kamera doang. Dan buat para rockstars yang lagi stay tune di Saturday Night Rock, saya mau ngingetin lagi, silahkan buat kamu yang pengen tonton obrolan serunya saya dan teman-teman Riving the Fate dan juga teman-teman dari Mojokerto Body Contact Squad, silahkan kamu bisa live audio soul streaming. Mau diakses lewat smartphone ataupun juga PC, boleh, bisa. Yang penting ada koneksi internet dan nggak lewat mesin fax. Kalau mesin fax nggak bisa buat streaming ya. Silahkan akses aja live audio soul streaming di www.rfm94.com. Ini dia salah satu lagu terbaru dari Riving the Fate, judulnya Ambisi. Ya, dari album Redemption ya. Oke. Nah ini tapi ngomong-ngomong, kalau nggak salah lagu ini sebenarnya udah lama banget ya. Di remaster bukan? Kalau nggak salah gitu ya. Ada beberapa lagu yang di retake juga, pokoknya di aransemen ulang dan di mixing ulang. Oh gitu. Ya. Nah oke, memang untuk album Redemption sendiri itu dirilis pertengahan tahun kemarin kan ya. Cuma gongnya di bulan September ya, ketika pas momen 5 tahunnya Riving the Fate. Iya. Bukan ya itu. Iya bener sih. Kalau 5 tahunnya Juli. Ya oke. Cuman ya kebetulan dapat kayaknya enaknya tanggal segini nih, udah ambilnya bulan September kemarin. Oh gitu, diambil bulan September itu semacam akhirnya kayak semacam bikin gigs juga ya. Bukan. Apa konsepnya kayak gimana tuh kalau boleh tahu? Launching debut album ya. Redemption itu tadi. Di situ headlinersnya siapa aja selain Riving the Fate kalau boleh tahu? Ada Burger Kill ya. Burger Kill. Jasad. Oh Jasad juga main ya. Rosemary ya. Billfold. Lonely Place juga. Banyak banget lah. Oh banyak banget. Oke, kita ngomongin album Redemption aja, jadi debut albumnya Riving the Fate. Boleh nggak sih diceritain proses pembuatannya kayak gimana? Terus ada berapa lagu di album itu? Konsep musiknya kayak gimana? Lagunya ada 14, oke. Konsep lagunya ya gitu, bertemakan symphonic deathcore. Terus itu untuk konsep proses musik ya? Pembuatannya ya sangat lama gitu. Oh lama? Berapa lama? 4 tahunan. Oh 4 tahunan baru dirilis. 4 tahun. Gila. Soalnya itu kan hujan, salju, badai. Nggak, emang apa sih salah satu faktor yang bikin agak lama itu karena anak-anak kan banyak bentrok sama jadwal main gitu. Jadi dicicil dikit-dikit. Ada waktu ngetek apa gitu satu-satu gitu. Jadi ya rada lumayan lama gitu. Sampai sempat saya juga baca sebuah artikel atau news gitu ya. Pokoknya Riving the Fate itu setiap weekend pasti ada schedule manggung.
Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ada. Sip. Tapi dari semua lagu nih 14 ya. Ada yang udah ada video klipnya belum? Ada? Nggak ada? Belum proses. Ini PR. Deket-deket PR ini banget mau. tuh ya. PR banget. Nyari waktunya susah kebetulan. Sombong banget tuh nyari waktunya susah. Iya benar serius. Serius. Nyari waktunya emang susah, nyari uangnya juga ya lebih susah. Sama aja tuh kan gitu. Kalau misalkan ada yang tanya Dido kapan pulang, belum ada waktu gitu kan. Susah ngatur schedule. Yang lebih susah nyari duit sebenarnya buat pulang itu kan. Oke. Tapi kalau untuk Riving the Fate sendiri nih, kan ada di berapa lagu tuh ya di album itu kolaborasi. Kalau saya dengar ada suara cewek tuh di situ. Ada suara cewek. Itu sebenarnya suara saya. Ada itu temen namanya Sasmi ya. Sasmi, oke. Oke, selamat malam Sasmi. Itu di bawah ada Sasmi itu. Sasmito. Oke. Ya itu sebenarnya dia istilahnya vokalis band lain mungkin yang beraliran sama atau memang teman dekat aja gitu. Temen dekat sih enggak sih ya. Baru kenal. Temen jauh juga enggak. Ini yang bener yang mana? Bingung saya lama-lama. Baru mau dideketin. Oh, dia. Lobby ya. Oh gitu. Enggak. Ya gimana ya? Teman kenal dari pas kita ngajakin interview featuring. Oke. Itu jadi deket latihan ya gitu dah. Cocok akhirnya ya. Iya, tag aja udah. Putus aja. Ya udah, ini buat para rockstars yang mungkin pengen tanya-tanya nih sama teman-teman Riving the Fate ataupun juga sama mbahnya Saturday Night Rock yang tadi saya bilang Om Jonko, ataupun juga ada Dias nih ya yang pengen tahu seputar event Mojokerto Body Contact besok nih ceritanya, ya silahkan kamu bisa telepon di 34 atau boleh kirim SMS di 081234594400 dan jangan lupa formatnya ketik aja SNR, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar isi requestnya apa. Ini makasih buat Ari yang ada di Sidoarjo. Katanya buat teman-teman Riving the Fate sukses buat performance-nya besok. Oh, amin. Oke. Amin. Sip. Terus juga ada siapa lagi? Sebentar. Oh, ini ada Anto di Jombang, katanya teman-teman Riving the Fate itu sebenarnya udah pada merit apa belum? Lah lu, cowok yang nanyanya masalahnya ini. Cowok. Apa jujur, bohong juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Gimana tuh? Saya lajang. Lajang di sini. Young and wild. Young and wild. Gimana? Ini pertanyaan ini siapa tuh koloni lo? Wah gimana sih? Iya cowok kan. Nggak peduli cewek cowok tuh harusnya. Iya cowok bagian sama L soalnya. Gimana? Boleh dong dijawab dong harusnya. Ya saya udah jawab tadi, saya young and wild. Oke. Belum semuanya masih single. Oh serius? Single. Cuman kalau makan mie double loh ya. Enggak triple nih kalau Ismail. Ini Mael kalau makan mie triple sumpah serius. Dari goreng triple. Udah gak cukup deh 2. Aduh. Gimana? Ini makasih juga buat Ibat yang ada di Prajurit Kulon. Katanya mau titip salam aja buat teman-teman Metalhead Mojokerto. Katanya jangan lupa besok merapat di MBC 9 katanya. Terus buat anak-anak Riving the Fate, selamat datang di Bumi Mojopahit. Oke. Sip. Mas, pengen nyapa dulu dong teman-teman koloni yang di luar nih. Boleh, silakan dipersilakan. Koloni dari luar. Dari Mojokerto ini udah merapat di RFM ya. Makasih banget. Keren. Nanti kita selfie bareng. Suka selfie juga? Oh iya dong. Apalagi yang itu tuh. Gua lagi. Mau dipinjemin tongsis enggak? Instagramnya selfie semua. Oh itu yang satunya lagi ada. Aduh, ada aja. Ini sebenarnya ini pelawak apa band metal, saya mau bingung ya. Oke, balik lagi ke Om Jonko dulu deh. Om Jonko. Siap Om Jon. Oke, Om Jon pantau. Om Jonko. Oke, dari total tadi berapa? 25 ya? Sorry ya, 20. Oke, 24 main headliners utamanya sebenarnya ada siapa aja sih selain Riving the Fate nih kalau boleh tahu?
untuk headlinernya mungkin dia yang lebih tahu ya. Ya cek tahu melebur radio bro. Besok ada siapa aja ya? Ada banyak sih. Ada siapa aja? Salah satunya Reving the Fate. Maksudnya headliners utama lah istilahnya. Rezum ada, oke. Ada Luketria juga. Anueta ada. Oke, campur band-band lokal ya. Iya, campur. Kalau boleh tahu dari Mojokerto sendiri nih untuk apa ya istilahnya tuan rumahnya sendiri ada berapa band yang main ya? Kalau itu tahu, udah nggak usah. Promo tak suruh bayar kamu ya. Tak suruh bayar kamu nanti. Ada banyak di sini kalau. Oh banyak. Oke, sip. Tapi kalau ngomongin MBC Squad sendiri nih ya, sebenarnya untuk tahun ini tujuannya apa sih gitu? Kalau aku masih inget banget nih waktu Om Jonko talkshow di MBC berapa gitu, pengen memasyarakatkan musik metal kalau nggak salah ya. Oke, kalau dan memetalkan masyarakat gitu kan. Nah, Mantap. Amin. Semoga itu terjadi. Ya, semoga Om John terus memantau ya. Maksudnya memantau talent-talent baru lagi bermunculan. Oke. Nah, untuk tahun ini tujuannya sendiri gimana tuh Om? Untuk tahun ini masih dalam konteks yang sama karena saya merasa tujuan kita belum sepenuhnya tercapai. Oke. Cuman saya bangga banget dan sangat berterima kasih dengan antusias teman-teman yang memang memberikan apresiasi yang sangat baik. Oke. Sehingga itu merupakan suatu tantangan juga bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Sip. Waduh. Mas ada obat batuk Mas? Sebentar, yang masak iklan obat batuk ada nggak ya? Oh nggak ada, nggak jadi saya nyebutin brandnya nggak jadi. Nggak ada obat batuk, obat serangga nggak apa-apa. Buat nyamuk. Nih kayaknya bener jadi dagelan aja deh mendingan Om nih daripada bikin event metal Om sekali-sekali gitu loh Om bikin kayak semacam stand up comedy gitu loh Om Jonko. Itu atau misalkan istilahnya gimmick di eventnya sekali-sekali nggak apa-apa dong ada stand up comedy dagelan gitu siapa. Misalkan Untung suruh baca musikalisasi puisi bisa jadi tuh Om. Bisa tuh jago dia. Emang jago dia. Wah gitu apalagi bohongin. Joget. Jago joget ya. Oke. Nah kalau untuk Om Jonko sendiri, ini kan rata-rata istilahnya dalam negeri terus nih Om ya. Kira-kira punya nggak sih impian pengen datengin band dari luar negeri? Itu udah pasti ya, itu kan udah pasti ya. Tapi kalau dari Om Jonko pribadi deh, pengen ngedatengin siapa di MBC atau di Bakul Kangkung Production itu tadi? Kalau saya pribadi, saya lebih mencintai produk dalam negeri. Oh, setuju. Tepuk tangan buat Om John. Keren. Itu memang menjadi ya banyak juga sih yang memang menyarankan mengambil band-band dari luar. Oke. Sebenarnya kita sih nggak seberapa susah-susah amat untuk mengambil band luar. Cuman saya lebih milih untuk band dalam negeri. Dalam negeri. Yang belum kesampaian ngedatengin siapa Om? Yang belum kesampaian? Cita-cita sih Siksa Kubur. Pengen banget itu ya. Yang belum tak datengin ke sini. Nah, kapan itu kira-kira itu? Ya mudahan awal tahun depan lah. Awal tahun depan udah datang sini ya. Asik. Ntar tak calling ya Om manajernya Om. Manajernya ikut ke sini kok. Oh gitu. Ya sekarang di hotel dia. Oh di hotel. Iya. Tapi nggak perform cuma manajernya doang. Enggak. Dia cuman main aja. Main aja ya. Main aja. Salah saya tadi ngomong kayak gitu ya. Manajernya ikut. Gitu. Tadi pagi tak jemput di bandara juga. Oh gitu. Sip. Oke. Nah, balik lagi ke Reving the Fate. Rencana besok mau bawain berapa lagu, teman-teman? Berapa ya? Pokoknya datang dari awal deh. Ih, kasih bocoran atuh. Enak aja gimana sih Ya sia-sia. bener kan Om John ya? Datang dari awal kan? Iya. Iya sih. Iyalah. Bener. Pokoknya lihat besok lah. Pokoknya nggak datang ke MBC rugi banget ya. Soalnya Keren biasanya kita bikin songlist itu 10 menit sebelum perform. Wih, gila. Luar biasa banget loh. Kan gimana dikasihnya gitu. panitia berapa menit kita dikasihnya segitu. Oh ya ngebut gitu. Oh gitu. Tapi yang jelas dari album-album Redemption pasti banyak yang dibawain dong ya. Ya emang cuman itu albumnya. Enggak, maksudnya siapa tahu kan ada cover version bawain lagu orang juga gitu kan. Kayak Reving the Fate sendiri kan pernah cover lagunya Pas Band Jengah gitu kan. Itu dibawain juga nggak besok?
Bawain nggak ya? Bawain ya? Mau tahu apa enggak? Bo, mampir ya sis. Pokoknya mah coming soon aja kali besok ya. Oke. Rahasia ya. Stay tune lah di MBC dari pagi sampai beres lah. Jangan lupa stay tune di RFM juga. Oh iya tuh bener pastinya. banget. Tapi Gimana sih? apalagi kalau ketemu sama ini penyiarnya wah gila. Siapa emang nama penyiarnya? Kumisnya nggak nahan. Kela sok ditinggali heula eta kumis. Nah, sih. Itu dilihat dulu kumisnya. Ini sih sama-sama kumisan pede banget gitu. Bunuh diri gue. Enak aja main kumis-kumis saya dibawa-bawa segala. Oke, kita balik lagi ngobrolin tentang tema. Kalau saya pengen tahu nih sebenarnya untuk tema secara keseluruhan, biasanya Raving the Fate sendiri bercerita atau tema yang diangkat tuh apa sih di lagu-lagunya? Kayak di album Redemption dulu aja deh. Lebih banyak ke penyemangat hidup gitu. Wis. Penyemangat terus doa, apalagi lu tahu nggak? Ya paling buat kebaikan aja sih intinya. Kebaikan ya. Lu kayak apaan kalau ngomong? Tapi yang jelas penyemangat hidup untuk orang, ternyata hidup sendiri juga tidak semangat sama aja. Bohong itu kalau gitu judulnya. Yang penting bisa ngasih nilai positif buat orang gitu. Wis, luar biasa. Itu yang keren banget ya. Istilahnya kalaupun tanda kutip mah cukup diri sendiri aja yang tahu ya. Ya, siap. Tapi kalau Raving the Fate sendiri nih melihat perkembangan musik sekarang khususnya di sense extreme metal sendiri gimana sih? Dalam negeri aja dulu atau di lembur sendiri lah. Di Bandung tuh biasanya banyak bermunculan. Di situ kan ada Burger Kill juga soalnya. Gimana tuh ngelihat perkembangan musik extreme metal sekarang gitu? Gimana pandangan lu Kalau menurut gue sih lebih makin maju. Makin media. Mas dideketin aja mas mic-nya. Enggak usah takut, tenang aja. Enggak nyetrum kok. Gimana sih? Jadi makin maju aja, makin sosial media kan makin mudah. Terus penyebarannya juga lebih bagus. Terus juga di Bandung sendiri emang band-band baru tuh wah gila, emang kualitasnya bagus semua. Sampai kalau nggak salah tiap minggu hampir ada gigs ya. Lalu event kayak gitu ya. Kayaknya dalam seminggu ada lahir beberapa band baru gitu kayaknya. Oh gitu. Jadi banyak banget bagus. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kalian nggak takut kesaingan? Enggak. Karena rezeki sudah ada yang mengatur ya. Kita punya jalan masing-masing. Yang penting tetap sportif. Kayak main bola. Nyambung. Ini efek antimo ini. Antimo. Asli ini ngantuk banget. Oh gitu, ngantuk. Ya sudah, nanti di belakang itu WC kosong kok, nggak apa-apa, silahkan mampir di situ aja. Mampir sini, tidur sini ya. Tapi yang jelas semakin kesini jelas ya, udah semakin maju ya perkembangan musik extreme metal ya. Betul. Karena memang untuk band-band dalam negeri sendiri juga sudah bisa disetarakan lah sama band-band. Intinya sih kalau main band kita bukan untuk berkompetisi sih sebenarnya. Lebih ke untuk berkarya untuk RTF Koloni gitu, yang penggemar-penggemar RTF gitu. Oke. Jadi untuk menghibur orang lain supaya senang, bahagia, sama sekali nggak ada untuk berkompetisi. Wah, cowok-cowok penghibur ya kayak gini. Ini baru start. Gak enak banget. Lah maksudnya cewek penghibur lewat genre deadcore itu tadi, lewat musik. Motong mikir aneh-aneh tuh Kang. Gimana sih? Tak terima alasanmu. Ya udah, oke, kita break dulu ya. Nanti saya juga bakal ngobrol sama salah satu koloni Mojokerto yang ini kasihan dari tadi loh. Sabar, ini ada sesi-sesinya, sabar. Gimana sih? Nanti saya dimarahin produser. Nanti saya dipulangin ke Bandung. Mau terima? Kan repot. Ya udah, kita denger dulu salah satu lagu dari Raving the Fate yang ada kolaborasi sama tadi siapa? Sasmi ya. Judulnya The End ya. Oke, The End ini bercerita tentang apa sih sebenarnya? Itu lebih ke apa ya? Kayaknya itu percintaan deh kayaknya. Nah, itu yang buat pergaulan. Oh, yang bikin dirimu. Ya dulu zaman dulu. Curhat nih ceritanya. Tentang pergaulan anak masa kini lah. Oh, gitu. Tapi istilahnya dari angle lain lah yang pasti ya. Iya, dari angle lain. Dari bawah lihatnya. Dia salah satu lagu Raving the Fate juga masih di album Redemption, judulnya Pembalasan. Ini katanya untuk pembalasan sendiri sih udah lama ya. Yang di ini lagi bukan?
Iya, lagu lama yang di tag ulang, di mixing ulang dan di master ulang. Di master ulang gitu ya. Sebenarnya udah lama banget. Udah lama. Berarti sama ambisi juga itu ya. Oh, jadi ada dulu kita pernah ngeluarin demo tahun 2010. Ada beberapa lagu sekitar berapa sih? 5 lagu ya? Ada 5 lagu. Ada 5 lagu di album Redemption yang kita retake, yang kita revisi di aransemen ulang juga. Oh gitu. Kalau ini udah new version berarti ya? Iya, new version. Oke. Sebelum saya ngobrol lagi sama teman-teman Reving the Fate, saya pengen coba ngobrol sama koloninya Mojokerto. Mas Eka sian deh lo. Enggak. Eka. Ya. Eka di Mojokerto sendiri. Kota ya, apa kabupaten? Kabupaten. Oh di kabupaten. Di mana? Di Suko. Suko. Oh iya sih Suko, walaupun dekat tetap aja kabupaten ya Kak ya. Iya. Oke. Eka sendiri kenapa kamu memilih, wah kayaknya saya tertarik banget jadi koloni Mojokerto, kenapa tuh Kak? Ya karena lagunya terus performnya itu keren, oke. Ya pokoknya keren lah. Keren banget ya intinya. Iya. Enak. Dimakan. Gimana sih, kayak dimakan aja. Tapi untuk koloni Mojokerto sendiri udah berdiri berapa lama Kak? Kira-kira 3 bulanan lah. Oh baru 3 bulan ini ya. Tapi untuk membentuknya itu sudah lama. Oh udah lama banget, istilahnya baru resminya sendiri baru 3 bulan ini. 3 bulanan lah. Oke, tahu nggak totalnya ada berapa nih koloni Mojokerto? 31 kalau nggak salah. Pokoknya sekitar segitu ya 3 bulan. Iya sekitar segitu. Oke, dan itu gimana caranya tuh kalau misalkan pengen jadi koloni Mojokerto nih? Ya itu sih rajin gat. Oke. Terus gathering ya pasti ya. Ikut gabung kumpul gitu aja itu kumpul. udah. Oh gitu. Kirain mungkin ada persyaratan khusus. Oh enggak ada. Itu harus misalkan 17 tahun ke atas gitu. Misalkan harus punya KTP kakak gitu. Mungkin kan bisa jadi, makanya saya tanya gitu. Kenapa mau bikin paspor? KTP. Oke. Dan biasanya kalau untuk koloni Mojokerto sendiri ada schedule khusus nggak sih Kak untuk kumpul? Untuk kumpul biasanya hari Sabtu. Hari Sabtu. Iya. Sekali-sekali dong ajakin kumpul di Mojokerto, di RFM. Iya. Oh, baru tahu kan RFM kan kalau muter musik ekstrim. Makanya kamu denger radio. Radio zaman sekarang juga masih enak buat didengar. Nggih? Siap. Tapi kalau untuk koloni Mojokerto sendiri nih ya, melihat Reving the Fate sendiri gitu, itu di mata kalian seperti apa sih kalau ketemu? Apa ini pertama kali ketemu sama personil Reving the Fate? Sebelumnya pernah? Kalau Eka? Kalau di Surabaya pernah. Oh di Surabaya pernah? Iya. Nah saya pengen tahu pertama kali ketemu sama teman-teman Reving the Fate piye? Tah gak direken kan lo bro? Enak kok semuanya. Oh ya enak. Enak. Yang paling enak yang mana? Sebentar. Ini kayaknya ini ada unsur-unsur sudah disetting semua ini kayaknya ya. Hah? Ini kok pasalnya dari tadi ngomong enak tapi nggak kayak kesannya tuh takut banget gitu loh. Terpaksa. Nervous. Oh nervous. Belum pernah masuk TV ya? Belum. BBM-in emak di rumah. Mak aku melebu radio. Bro. Gitu. Tapi yang jelas asik-asik semua. Asik. Oke, sip. Nih harapan dari Eka sendiri nih buat teman-teman Reving the Fate apa nih Kak? Harapannya sih kedepannya harus lebih solid. Lebih solid. Gitu dong standar anti mainstream dong 2015 ini bro. Lalu bikin album lagi. Yes, nggak usah dikasih tahu biar bisa nyanyi sendiri, biar ngomong sendiri. Oh iya nanti bro, sabar ada sesinya sendiri bro. Enak. Oke ya udah kalau gitu Eka kapan-kapan mampirlah di sini ya kayak ajakin teman-teman kumpul di sini. Temenin. Maksudnya temenin saya? Enggak sorry, istri saya lo biasa nungguin di sini. Biasa aja soalnya. Tapi kalau Eka sendiri rencananya besok apakah cuma nonton Reving the Fate atau mungkin dari teman-teman Reving the Fate ada schedule khusus sama koloni Mojokerto gitu? Ada nggak? Mau kumpul bareng mungkin? Ya kumpul bareng ini juga emang udah kumpul bareng. Enggak maksudnya di luar besok sini. Ketemu lagi. Besok ketemu lagi.
Bobo bareng lah nanti kalian. Oh gitu. Idi. Tak kusangka dan tak kuduga malu-malu. Tadi saya pada sudah bilang tetangga saya sekampung loh. Kalau gitu judulnya mah wah nggak kenal. Saya tetangga nggak kenal mau gitu ya. Ya. Oke, kita balik lagi ke teman-teman dari MBC. Yas, ngomong bro. Oke. Tapi untuk konsep MBC sendiri nih Yas, itu digodok udah berapa lama Yas? Yang MBC ini? MBC sekarang? Kalau digodoknya sih udah dari mulai setelah event di MBC 8. Oh gitu. Udah diolah tuh. Oh jadi jadi istilahnya ini memang schedule apa ya? Schedule tetap ya. Selalu bakal ada continue ya. Oke. Per 6 bulan sekali kalau nggak salah ya, Yes ya. Iya. Oke, per 6 bulan sekali. Kalau teman-teman MBC Squad sendiri nih ya, selalu kan jadi artis di SNL. Salah buat teman-teman MBC. Sembuh sopo ae are-are gak ngerti, Bro. Itu gimana sih kalau pengen tahu kalian ibarat kata mungkin ada base camp khusus enggak sih? Kalau tempat base camp sih ya dekat pasar tuh. Dekat pasar di mana itu? Jalan apa itu namanya? Jalan Nawawi tuh. Oh, Jalan Nawawi di situ. Oke, di situ biasanya teman-teman kumpul. Atau mungkin teman-teman kalau ngumpulnya sih kalau pas ada event aja. Oh gitu, jadi nggak pasti ya? Nggak pasti, ya kadang di JT, kadang jalan lagi. Seketemunya aja. Oke, orang-orang sibuk juga ternyata ya. Luar biasa. Tapi kalau Eka sendiri nih di Koloni Mojokerto ada base camp khusus nggak sih? Ada. Ada di mana kak? Di alun-alun Mojokerto. Base camp? Iya. Di alun-alun? Itu tempat kumpulnya dong bro. Maksud saya kayak misalkan rumah gitu jadiin base camp gitu bro. Oh nggak ada. Oh itu mungkin lebih ke tempat kumpulnya seringnya di situ ya. Oke, siap. Riffing the Fat. Masih semangat atuh. Masih. Kapan album baru rilis atau dalam waktu dekat project apa lagi yang mau dibikin nih? Ya, tadi yang dibilang tadi pertama video klip ya. Oh gitu. Video klip rencananya mau dibuat. Ya, enggak mau diulek siram. Serius satu kak. Lila emosi bener. Iya dibuat. Oh gitu. Itu boleh nggak bocoran kapan gitu misalkan? Secepatnya. Masih secepatnya ya. Kalau secepatnya mah belum jelas. Kalau misalkan kita dikasih waktu luang, insya Allah dibikin gitu. Oh gitu. Ya standar jawabannya. Iya. Kita juga emang nggak tahu kapan gitu. Cuman pengen banget. Sebenernya. Pengen banget ya. Nah ya, belum. Abis ini saya mau nanya. Rencananya mungkin project terdekat yang mungkin mau rilis single baru mungkin atau kolaborasi sama siapa mungkin ada nggak? Atau masih let it flow aja standar lagi dong jawabannya? Ayo ingat-ingat. Bakal ada single. Single apa tuh? Single apa ya? Single yang benar-benar single banget. Sendiri doang. Itu solo. Itu solo itu bukan sih. Gimana sih? Oh, solo juga ada 3. Solo Tigo. Ya single bakal dibuat lah. Single mau bikin sesuatu yang beda dari sebelumnya enggak beda cuman apa ya? Sesuatu yang beda aja gitu. Fresh gitu. Fresh. Yep. Oh, mungkin nanti lah. Lagunya Peter Pan mungkin nanti. Deket-deket ini. Ya lagi digodok ya. Lagi dibicarakan, lagi dimusyawarahkan. Oke. Untuk album Redemption sendiri ini untuk promonya selain perform udah pasti ya. Radio nggak? Nggak, baru sini aja. Ya radio masih ada ya. Bandung banyak ya. Iya Bandung. Nah, nanti kalau misalkan butuh radio calling saya aja nanti saya schedulein di sana. Boleh tuh. Boleh. Bandung banyak loh radio metalnya loh. Banyak loh radio metalnya. Ya kan? Oke. Nah, harapan Riffing the Fat sendiri ke depan apa nih? Atau mungkin punya impian, punya cita-cita yang pengen banget dilakuin. Harapannya ya paling selalu diberi kesehatan terus selalu diberikan inspirasi yang lebih untuk terus berkarya itu sih itu aja selalu diberikan kesabaran juga sabar menghadapi siapa dulu menghadapi dunia
Nggak jelas nih. Dibilangin efek antimu. Ya serius kita emang tiap perjalanan kemana pasti makan itu obat itu. Jangan itu bentar. Oh iya, Jaki ini denda ini. Tadi ngomong iklan. Dari tadi nih ngomong sudah 2 kali nih. Tapi gue udah rehab, bro. Metal itu nggak seperti itu. Enggak, bro. Enggak. Justru makanya beli Redemption dulu baru bisa rehab. Albumnya Redemption ya. Sip. Tapi kolaborasi nih. Aku pengen tahu kolaborasi yang pengen banget kalian lakuin. Kolaborasi sama siapa? Untuk Indonesia aja dulu deh, band Indonesia deh. Saya pengen siapa? Saya pengen sama ini. Kalau band ada band merah ya, saya pengen sama Noah. Serius Noah? Iya. Oh, gitu. Saya pengen sama Noah, terus satunya sama kemarin kan pas band baru Kang Yukinya aja nih. Kang Yukinya ya. Saya pengen full sama pas bandnya. Oh, pas band ya. Oke. Itu juga schedule-nya susah ya kayaknya ya. Iya kayaknya sih. Kok kayaknya gimana? Iya, soalnya kan nggak tahu ini baru harapan doang. Oh, harapan doang. Oke. Nggak tahu yang lain tuh. Yang lain gimana? Yang lain kolaborasi sama siapa? Pengen banget nih ceritanya nih. Dalam negeri ya? Dalam negeri aja dulu. Siapa ya? Badi mungkin pengen duet sama Inul Daratista gitu. Sekan. Alson. Lu dulu deh. Oh, gua apa? Sama siapa? Tulus kayaknya. Sama Tulus. Gua tahu satu lagi siapa? Mansur S. Gua tahu itu. Gua tahu itu benar itu. Itu benar. Itu tiap pagi di base camp itu Mael paling suka Mansur S, Roma Irama sama satu lagi siapa? Hetikus Endang siapa gua lupa. Hetikus serius? Serius. Oh gitu. Sama Sahrukan. Ada yang Sahrukan. Dirimu pengen kolaborasi sama Tulus kemarin konsernya Tulus nonton nggak? Bentrok ya. Bentrok ya? Itu bentrok. Oh, sebenarnya mau nonton semua. Ya udah boleh sih. Lihat gajahnya aja. Gajah lain membantu. Kan. Yang lain fan kolaborasi sama siapa lagi? Bingung sih kalau paling yang penyanyi yang suka ya paling Raisa kalau saya. Iya benar-benar. Oh, saya juga pengen itu mah. Oh, Raisa. Bawa pulang. Raiso. Ayo, itu yang pakai yang dari tadi itu. Ayo. Mas Eka? Enggak kamu. Oh, saya pengen sama Dude Herlino. Bisa nyanyi apa? Sama Thomas. Oh, itu pemain sinetron ya itu ya. Oh iya, sorry. Ini musisi, Mas. Bentar. Ini Thomas Jorgi, sembako cinta. Gila, bro. Hafal dia, hafal. Sembako cinta judulnya ya. Ingat kan? Tahu kan pasti kan? Pasti tahu. Kan? Mas, saya music director, Mas, pasti tahu, Mas. Oke. Tolong sombong dikit enggak apa-apa kan, Mas ya? Gak apa-apa. Oke. Tapi gimana nih caranya buat mungkin Rockstar RFM nih yang malam hari lagi stay tune di Saturday Network yang pengen tahu lebih jauh tentang Revving the Fate atau pengen lebih dekat gitu. Mungkin ada website, Twitter, Facebook atau yang lain deh. Ada semuanya itu. Apa. Boleh di-share dong, boleh di-share. Websitenya revengethefate.com, Facebooknya facebook.com/revengethefate_official. Oke. Twitternya @revengethefate. Dan bisa download digital album Redemption di iTunes, search aja Revenge the Fate. Oh, iTunes. Yang paling penting di situ anti pembajakan pastinya, bro ya. Gitu. Ya, kali aja pengen beli tapi pengen digital gaya-gaya dikit gitu. Ya udah lo beli di iTunes deh. iTunes. Sip. Gue juga beli di iTunes nih koleksinya yang ada di sini nih. Gue nggak dikasih soalnya. Gue nggak dikasih sama albumnya nggak dikasih gue. Sama manajemen kalian nggak dikasih, makanya gue beli di iTunes. Gimana? Ngarep banget, Mas. Ya iyalah, secara gitu gimana sih harusnya? Mungkin makanya ke next apa istilahnya next single boleh lah kirim lah. Boleh, siap. Pasti ya. Boleh. Nah, next lagi nih. Kira-kira besok mau bawain berapa lagu nih? Gambaran. Emang sih masih rahasia gambaran. Berapa ya? Kepengen sih semuanya ya. Kaya banget lu. Ya kalau kuat itu juga. Kuat. Enggak sih emang berhubung dengan sama kekuatan kita. Stamina pasti. Wih gila, schedule-nya padat nih ceritanya nih ya. Bukan kena padat sih, emang apa ya? Kuatnya segitu. Serius. Gak ada hubungannya, emang sehari istirahat pun juga udah keganti lah. Oh gitu. Cuman emang kalau perform kan mesti apa ya?
mesti apa namanya? Total all out gitu. Menghabiskan energi gitu. Oke, sip. Biasanya kita bawain setengah lagu ya, sekarang selagu lah. Coba. Terima kasih kalau diterima kasih gitu. Ya udah, untuk Riving Defense sendiri ada pesan-pesan kan nih buat ini deh, khususnya kalau nih Mojokerto nih yang lagi dengerin Saturday Night Rock juga. Pesan-pesan. Dan buat para rockstar sih yang lagi dengerin nih program. Saya dulu deh. Oke. Buat teman-teman RTF Kolin Mojokerto, sama Mas Eka juga. Sip. Tambah kompak, tambah solid. Ya. Terima kasih banyak udah support. Kedepannya bisa lebih banyak lagi. Amin. Terus. Untuk Metalhead ya. Sip. Untuk Rockstarsnya RFM di Mojokerto. Dengar terus radio RFM 94 ya. Oke. Terus ya itu semoga rockers itu apa? Ya pokoknya Rockstars. Apa namanya? Rockstar. Gimana sih? Rocker. Pokoknya pergerakan indie di Mojokerto tambah keren. Tambah maju. bagus. Banyak lah komunitas. Ya itu memasyarakatkan metal memasyarakatkan gimana? Memasyarakatkan metal. Nah, itu. Apa ya? Memasyarakatkan metal. Memetalkan masyarakat. Ih, pinter Salut banget buat MBC. Oke. Terus dong. Masa cuma gitu-gitu doang. Yang lain. Standar dong, yang lain dong. Buat besok yang datang ke MBC, hati-hati di jalan aja. Datang dari pagi. Oke. Makan dulu. Makan dulu sebelum. Jangan lupa pamit sama orang tua ya. Cium tangan. Itu paling penting banget. Udah gitu doang. Udah. Ya Tuhan. Cuma gitu doang. Oke, sudah kalau gitu sukses semuanya teman-teman ya. Oke, thank you. Ya.